Bersuka cita pagi ini, amin. Ya, saya mengucapkan shalom dan selamat pagi juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada yang menyaksikan ibadah online live streaming dari Facebook. Biar sukacita Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan ada bagi kita semua pada pagi ini, amin. Kita mengucap syukur Tuhan sudah jadikan hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semuanya berada dalam berkat dan kasih karunia Tuhan, amin saudara. Kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini Kau baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Kami datang kembali untuk beribadah di ibadah raya ini Tuhan di hari Minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dan pagi ini kami mau datang menyembah, memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami ingin memuliakan Engkau. Kami ingin senangkan hati-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya biarlah jadi seluruh dengan kehendak Tuhan. Selesai ibadah ini kami semua diberkati Tuhan. Kami mengalami terobosan yang baru di dalam Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat Tuhan bantu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh.
kasih-Mu Tuhan melingkupi hidup kami. Ya Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik, Yesus. Kami mengingat kasih-Mu, kami mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Anugerah-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kegoncangan, apa ada yang mengamuk, kami tahu Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Engkau tetap ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Setiap persoalan dan masalah kami itu tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami mempunyai Allah yang besar dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak
Silakan duduk kembali Bapak kasih Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan itu bagi kita dan bagian kita. Amin ya saudara. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita akan dengan firman Tuhan. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya di
aspek kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Biar Engkau disenangkan atas pujian penyembahan kami. Dan kami percaya hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan bagi setiap kami yang ada di tempat ini, baik yang melalui live streaming Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga bahwa Allah kami Allah yang dahsyat hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman. Urapi hamba dan urapi kami semua menjadi seperti seorang murid yang mendengar firman Tuhan. Biar hati kami menjadi tanah yang subur di mana firman Tuhan ditabur. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang bukan datang dari Tuhan ke tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Kau yang berdaulat atas tempat ini Tuhan. Terpuji ditinggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Salam. Ya. Apa kabarnya saudara terkasih dalam Tuhan yang di tempat ini maupun yang di live streaming? Luar biasa. Haleluya. Walaupun keadaan tidak baik, tapi kita orang-orang yang dalam Tuhan tetap adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, puji nama Tuhan saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya sedikit bersaksi sama Tuhan. Tadi pagi setelah bangun tidur, setengah 8 saya bersiap mandi supaya jam 8 bisa pergi ke gereja, jadi setengah 9 bisa ikut doa. Setelah saya mandi saudara Tuhan, tiba-tiba saya hanya bisa berdiri setengah badan, sakit di belakang sini. Lalu saya ke kamar dan baring di tempat tidur. Istri saya cepat-cepat buang air panas karena saya sudah sempat rasa sesak. Istri saya terang kabut, ini mau saya kasih minyak air putih duluan atau saya masakkan air panas. Akhirnya kalau nggak salah istri saya masakkan air panas, lalu dia kasih minyak putih diurut-urut. Ya puji Tuhan, walaupun belum bisa berdiri tegak, saya masih duduk miring di tempat tidur. Lalu dia oles-oleskan, lalu dibusuk-busuk sama istri saya pakai presken dan minyak air putih. Saya sudah terpikir untuk menelpon Bapak Gembala supaya dipersiapkan penggantinya. Detik-detik terakhir hanya beberapa jam sebelum ibadah dimulai. Tapi ketika saya kembali berpikir lagi, apakah ini datang dari si jahat supaya saya nggak berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Lalu saya berperang dalam hati saya, Tuhan, izinkan saya jika memang Tuhan mengizinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ampunkan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, walaupun dalam keadaan sakit, tapi paling enggak saya sudah bisa berdiri tegak. Makanya tadi ketika saya nyampe di gereja ini, saya nggak berhenti jalan mondar-mandir, dan tadi juga istri saya tanya, sering kali sakit. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Dia tidak pernah kalah oleh kuatan si jahat. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Iya, puji nama Tuhan. Saudara, firman saya hari ini akan berbicara mengenai Daud. Tapi sebelum itu, 2 minggu lalu saya berbicara mengenai carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saya akan sedikit melengkapi bahasa yang kemarin saudara terkasih dalam Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara, pada satu kejadian waktu pelayanan Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu setelah mujizat itu terjadi saudara terkasih dalam Tuhan, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, ada hal yang menarik saudara terkasih dalam Tuhan. Dari sekian banyak orang yang hadir, masih ada orang-orang yang tinggal di tepi danau untuk menunggu Yesus untuk pelayanan berikutnya. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, mereka mencari-cari Yesus, tapi mereka tidak menemukan Yesus. Mereka berkata, ada perahu satu yang pergi, tapi tidak ada Yesus di dalamnya. Murid-murid juga tidak ada bersama-sama dengan Yesus. Lalu orang-orang yang tinggal di tepi danau ini mencari-cari Yesus. Mereka melihat ada satu kapal lagi datang dari daerah di mana mereka makan waktu mujizat Tuhan diadakan memberi makan 5.000 orang. Ada orang datang, mereka bertanya juga, tidak ada Yesus di sana. Lalu mereka naik perahu, lalu pergi. Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu mereka bertemu dengan Yesus. Dia berkata kepada Yesus, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus berkata apa saudara Tuhan? Mereka gak senang. Bukan, Yesus tidak merasa senang ketika mereka mencarinya. Karena apa? Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Yesus berkata kepada mereka, kamu mencari aku bukan karena kamu sudah melihat tanda-tanda,
tapi karena kamu sudah makan dan kamu menjadi kenyang. Saudara, ternyata ada orang yang mencari Tuhan hanya untuk satu kepentingan pribadi. Saya berdoa supaya kita di tempat ini datang. Apa kata Yesus? Apa yang kami harus perbuat Tuhan? Supaya kami melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Yesus berkata, carilah pekerjaan yang tidak dapat binasa. Apa kata Tuhan? Percayalah kepada Dia yang mengutus aku. Saudara, mari kita percaya kepada Tuhan. Ketika hidup kita di dalam Tuhan, saya terlalu percaya setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Ini melengkapi khotbah saya yang minggu lalu. Saya masuk ke khotbah saya minggu ini. Kita buka di 1 Samuel 22. 1 Samuel 22 boleh ditampilkan multimedia ayat yang pertama sampai ke 5. Saya bacakan saja saudara Tuhan. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhiburlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Di sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata pada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Kerek. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Daud dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul, Daud diurapi oleh Samuel. Saudara boleh lihat apa yang dialami Daud sama seperti saudara. Saudara dikatakan kamu adalah kepala dan bukan ekor. Dan walaupun keadaanmu belum menunjukkan tanda-tanda kamu kepala dan bukan ekor, Tuhan berkata kamu akan naik dan tidak turun. Walaupun keadaanmu sekarang masih di tempat yang sama seperti kemarin, saya mau katakan firman itu tetap ada di dalam kamu. Amin. Saudara terkasih dalam demikian juga Daud ketika dia dipilih untuk menggantikan Saul, dia diurapi. Pengurapan raja ada dalam Daud. Tapi apa yang terjadi? Saul mengejar-kejarnya. Sepertinya tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan menggantikan Saul. Dia dikejar akan dibunuh. Dia pergi lalu ke Gad. Di Gad juga dia jadi orang seperti orang gila supaya dia selamat daripada Raja Akis. Orang yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja, hidupnya bukan menunjukkan bahwa dia akan ada tanda-tanda, ada peningkatan bahwa dia akan menggantikan Saul. Saudara terkasih dalam Tuhan, janji firman Tuhan juga ada seperti dalam saudara. Kamu adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Demikian spesialnya saudara. Situasimu sekarang tidak menentukan engkau di depan Tuhan, tapi janji Tuhan ketika engkau betul-betul mencari Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, walaupun Daud diurapi untuk menjadi raja, dia tidak bebas dari persoalan. Tidak menjamin bahwa dirinya bebas dari persoalan, tapi justru kita lihat keadaannya sulit. Dia akan dibunuh oleh orang yang seharusnya digantikan oleh dia, dan dia lari. Dan tempat pelariannya saudara Tuhan, gua. Kenapa dia lari ke gua? Supaya tempat yang jauh dari orang, tidak dijangkau orang, dan tidak ada orang yang memperhatikan ke tempat itu. Kalau keadaan kita hari-hari sepertinya dilupakan orang, kalau keadaan kita hari-harinya jauh dari perhatian orang, saya mau katakan ada satu pribadi yang gak pernah lepas matanya daripada saudara. Amsal 15 ayat 3 dikatakan, mata Tuhan ada di setiap tempat mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Kalau engkau baik, saya terlalu percaya mata Tuhan juga tertuju kepada, enggak pernah lepas sedikit pun dari hadapanmu. Tuhan tetap memperhatikan engkau. Bukankah firman Tuhan katakan kamu adalah biji mata Tuhan? Saudara, walaupun Daud mengalami, saya terlalu, kalau kita lihat di firman ini, kita lanjut. Yang dihimpun Tuhan itu bukan orang-orang hebat, bukan pahlawan, bukan orang-orang yang berharga, bukan orang-orang yang memiliki harta. Tapi yang dihimpun Tuhan, kita baca di ayat
Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaan. Saudara, yang dihimpun Tuhan kepada Daud itu untuk menemani dia di gua, di tempat yang terpencil, yang tidak ada prospek, adalah orang-orang yang mengalami kesukaan. Orang-orang yang hari ini mengalami kesukaran, biarkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Saudara, saya terlalu percaya mungkin ketika orang-orang yang suka ini cerita kepada Daud, mungkin dia panggil Daud, ya, Pak Daud ya, ya, Nabi Daud. Lalu dia cerita orang yang beri kesukaan, ada apa? Aduh, saya nggak tahu lagi, saya sudah diberhentikan dari kerja. Saya nggak tahu harus bayar kontrakan di mana. Akhirnya saya dikeluarkan dan saya tidak tinggal di kontrakan. Akhirnya daripada saya tinggal di jalanan, saya pilih tinggal di tempat ini. Kalau yang suka satu lagi cerita, apa yang kamu sedang hadapi? Aduh, aku nggak tahu lagi. Kapan hari aku punya uang, kalau aku nggak bisa kembalikan, orangnya datang. Saudara, kalau saya implementasikan ke sekarang, mungkin kita berkata, sama juga saya lagi kesukaran juga, lagi usaha juga. Tapi Daud tidak demikian, saudara Tuhan. Dia menjadi jawaban, bahkan dia menjadi pemimpin buat mereka. Kita lanjutkan orang yang kesukaran setelah itu. Setiap orang yang dikejar tukang piutang. Saudara, suatu ketika waktu saya masih kecil, orang tua saya juga memiliki hutang. Yang dijanjikan dibayar, perusahaan kami itu gajian setiap awal bulan. Perusahaan kelapa sawit itu bayarnya waktu itu cash. Kalau sekarang sudah melalui ATM. Lalu saya ingat pada waktu itu pintu tertutup dan kami makan di dalam. Lalu ada orang yang gedor-gedor karena memang sudah gajian. Seketika itu kami hening, saudara Tuhan. Seketika itu kami hening dan diam. Lalu digedor lagi. Kami berpikir itu adalah orang yang menagih hutang. Karena apa? Gak ada uang untuk bayarnya. Kami diam. Lalu ibu saya pergi ke jendela lihat dari tutup jendela horden, dia lihat ternyata tetangga ngantar makanan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang seperti itu yang dihimpun oleh Tuhan untuk menemani Daud di gua. Orang-orang yang dilupakan oleh dunia, bahkan dikejar-kejar dunia, bukan untuk dipakai, bukan untuk dihormati, tapi karena apa? Untuk menagih apa yang menjadi mereka. Lanjut. Setiap orang yang sakit hati, saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang remuk yang perlu dibalut, bukan orang-orang yang pulih yang diutus Tuhan untuk menemani Daud. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang sakit hati hari ini bertobat. Karena Tuhan kita melihat hati. Tuhan kita melihat hati. Orang-orang seperti itu yang dikumpulkan Tuhan, dihimpun oleh Tuhan untuk menemani Daud. Maka ia menjadi pemimpin bagi mereka. Tuhan memilih Daud untuk memimpin sedemikian orang. Menurut dunia mereka enggak dipentingkan, diperlukan. Tapi bagi Tuhan orang-orang seperti ini juga perlu untuk dibalut, perlu untuk dirangkul, perlu untuk dilayani. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu cerita, ada seorang yang bernama Onesimus. Dia melarikan diri dari rumah tuannya. Lalu dia pergi dan di penjara bertemu dengan Paulus. Onesimus bertemu dengan Paulus dan menjadi pelayannya Paulus. Onesimus ternyata pergi dari rumah tuannya Filemon karena mencuri sesuatu, kalau tidak uang barang berharga. Dia pergi. Lalu di penjara dia bertemu dengan Paulus. Dan Paulus memenangkan yang bernama Onesimus tadi ini. Dari orang yang tidak berguna menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Onesimus jadi pelayan Paulus di penjara. Bahkan Paulus berkata, buah hatiku, saking dia mengasihi Onesimus. Orang yang sebelumnya terbuang, terlupakan, tapi di tangan Paulus menjadi orang berharga. Dia menjadi pelayannya. Lalu Paulus berkata, tidak baik kalau saya tidak menyerahkan kamu kepada Filemon, karena pemilik tuan sebelumnya adalah Filemon.
kasih dalam Tuhan. Lalu dengan suatu surat diutuslah Onesimus untuk menjumpai tuannya. Setelah dia berjumpa dengan tuannya dan dia diterima bukan sebagai hamba, tapi sebagai kerabat di dalam Kristus. Orang-orang yang terlupakan seperti yang dibuat tadi, orang-orang yang tidak dipikirkan oleh dunia. Hari-hari ini dalam situasi sekarang, saya terlalu percaya banyak orang yang tidak memiliki pengharapan di luar sana. Harusnya kita menjadi jawaban bagi mereka. Kita dalam keadaan susah. Daud juga mengalami hal yang sama, tapi kesusahan yang dialaminya tidak menjadikannya dia tidak menjadi pemimpin. Dia tetap pada panggilannya, dia tetap memimpin mereka. Ada banyak orang yang tidak ada tahu dalam keluar hari-hari di luar, dalam situasi sekarang. Ada orang yang tidak mengerti hidupnya hari-hari ini. Tapi maukah kita menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk memimpin mereka datang kepada Tuhan? Saudara, minggu lalu kalau nggak salah waktu Pak Emil perbaiki AC di tempat saya, ada karyawannya ganti AC di tempat saya, ada juga Pak Emil di tempat itu. Lalu ada seorang anak muda datang kepada saya, lalu masuk ke ruangan saya. Dia bilang, saya sebelum bertindak saya mau konsultasi dulu, dia bilang, mau cerita dulu. Kenapa saya bilang? Ternyata dia sudah bawa panik saudara Tuhan, bawa panik, bawa pisau di sini. Kenapa saya bilang? Tadi saya berkelahi. Dia temannya berkelahi adalah anaknya bos di kapal. Tadi setelah saya berkelahi saya pulang ambil balik. Tapi sebelum saya kembali ke kapal, tapi lalu saya berpikir, lebih baik saya cerita dulu kepada layak tinambungan, dia bilang. Saya pahamnya tinambungan, lebih baik saya cerita dulu ke layak tinambungan. Lalu dia masuk ke kantor. Ini baliknya, dia bilang. Ini saya nggak senang nih, dia bilang. Ini harus selesaikan hari ini. Lalu saya bilang, sebelum saya panggil anaknya bos ini, temannya dia berkelahi, saya kasih firman Tuhan dulu ke dia. Saya cerita dulu. Berpikirlah baik sebelum kamu bertindak, supaya kamu bisa menjadi orang paling tidak menyusahkan orang tuamu, saya bilang. Karena tindakanmu bukan hanya berdampak bagi kamu, tapi bagi orang tua dan keluargamu, saya bilang. Oh, dia bilang iya ya. Saya panggil dia, saya bilang. Lalu saya WA, datang anaknya bos. Memang saya sudah siapkan memang meja saya di sini. Saya taruh yang orang bawa baliknya di sini. Nanti saya panggil anak bos, taruh kursi di sebelah saya. Di sini ada meja. Jadi bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu, saya masih bisa memisahkan mereka. Lalu anak bos datang. Saya bilang, kamu silakan ceritakan dari versi kamu. Kalau dari versi dia saya sudah dengar. Semuanya saya rekam. Lalu dia cerita. Cerita itu sudah marah sudah. Orang itu udah seperti orang yang mau berkelahi lagi. Saya bilang, Tuhan, saya bilang. Lalu setelah dia cerita, saya bilang, saya nasihati juga dia. Saya nasihati juga dua-duanya. Lalu saya kasih firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan itu adalah Tuhan terima kasih, saya bilang. Kita nggak tahu apakah dia lagi ada masalah hari ini, kamu marah. Sama seperti kamu juga. Saya nasihati mereka berdua. Setelah terkasih dalam Tuhan, yang paling lucu adalah setelah selesai berdamai, saya turun ke bawah. Mereka ketawa-ketawa berdua di bawah. Berpencengkrama kayaknya nggak ada masalah. Nah 2 hari mereka ke kantor selalu berdua dan tertawa. 2 hari ini ke kantor, seolah-olah nggak terjadi sesuatu. Saya tahu itu bukan karena saya, tapi karena campur tangan Tuhan. Saya berdoa supaya orang-orang seperti itu dijangkau oleh Tuhan. Ada banyak orang di luar sana, mungkin teman kuliah kita, teman kerja kita, di tempat kita ngantar barang barangkali. Ada orang-orang seperti itu, seperti di gua ini, yang dalam kesukaran. Saudara, mungkin mereka nggak cerita. Dari mukanya mungkin terlihat baik, terlihat tidak ada masalah. Tapi saya orang tahu filosofi sanggul. Orang Batak kalau mereka itu pakai sanggul. Istri saya kemarin taruh sanggul. Kadang-kadang sanggul itu berat. Kalau saudara tahu filosofinya adalah itu adalah beban hidup, persoalan kejelekan suamimu, kejelekan keluargamu. Jangan sampai kamu ceritakan ke orang lain. Orang lihat dari kamu dari depan tersenyum dan tertawa, tapi dia tahu berapa banyak beban yang kamu pikul di dalam kamu berumah tangga. Itu filosofinya sanggul. Demikian juga kita. Saya lihat Rene mungkin, Desi, Heni, Pera-Peri, saya lihat mungkin tersenyum, tapi kita nggak tahu yang berada. Mari kita menjadi pemimpin buat mereka. Karena panggilan kita adalah kepala dan bukan ekor. Menjadi
naik dan tidak turun. Saya berdoa setiap kita tempat yang menerima panggilan Tuhan. Just do it. Ini selalu yang saya tulis di status saya pada waktu itu di WA. Sekarang saya sudah ganti. Kalau dulu selalu saya senang just do it. Lakuin saja. Sama ketika saya lihat jadwal keluar beberapa hari lalu jadwal khotbah, saya kaget. Kagetnya minggu pertama kami gajian. Jadi gaji itu semua melalui saya. Kita belum payroll. Jadi semua melalui saya. Bayangkan 200 lebih orang harus saya transfer. Yang kedua, harus mempersiapkan khotbah. Yang ketiga, sudah mulai kuliah online. Sabtu kemarin saya baru selesai sama istri saya, kenapa belum selesai? Dia bilang, belum. Tapi untuk yang namanya ketaatan, saya nggak mau lagi bantah. Hormat saya akan tetap lakuin. Karena apa? Just do it. Lakukan saja. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup? Daud tetap dia lakukan. Sakit. Merana, ya. Tapi ada yang membuat dia kuat dari Tuhan. Saudara-saudara nonton Pegasus, satu. Kalau sudah nonton Pegasus, ada cinta dari Tuhan. Tapi bukan gini loh, ya jangan digerakin. Nah, ini tulus. Tapi ada cinta dari Tuhan yang membuat dia kuat. Bahwa dia tahu Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang memilihnya ada bersama. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Nah, saya mau fokus di ayat sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Saudara terkasih dalam Tuhan, tetap sebelum bertindak Daud menunggu apa yang harus dilakukannya yang datang dari Tuhan. Tapi dengan seperti itu dia tetap memimpin orang-orang yang 400 tadi dengan 400 karakter, dan dia juga tetap memikirkan keluarganya, orang tuanya. Perhatian sekali, dia nggak mau orang tuanya tinggal di gua gara-gara masalah yang dibuat. Lalu dia datang kepada raja supaya dititip orang tuanya, supaya orang tuanya paling tidak nyaman tinggal di raja, di istana raja, bukan di gua. Dalam situasi sulit tetap dia menjadi orang yang perhatian kepada orang tuanya. Saudara terkasih Tuhan, itu yang saya senang itu apa? Sampai saya tahu apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saya. Kita baca di Kejadian 7 ayat yang ke-1. 7 ayat ke-1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu sampai engkau sebahtera itu engkau dan sisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saya ulang. Lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Sampai di situ jalan Tuhan. Saudara, sampai untuk masuk ke bahtera saja Nuh menunggu diperintahkan oleh Tuhan. Hal yang sederhana dan simpel sekali, hanya masuk. Mungkin ketika istri Nuh bertanya, Nuh, atau dia panggil mungkin bapaknya anak-anak kalau zaman sekarang, sudah masuk semua belum binatangnya? Belum. Masih tinggal giliran kura-kura, bekicot yang lambat-lambat belum masuk, sedikit lagi. Setelah masuk, dia gak langsung masuk. Saya suka sekali. Dia tetap menunggu Tuhan yang menyuruhnya masuk. Sederhana enggak saudara? Hanya untuk masuk ke rumah, hanya untuk masuk ke bahtera, tetap dia menunggu Tuhan untuk memerintahkan. Sedemikian dekatnya dia dengan Tuhan. Sedemikian dekatnya dia dengan Tuhan. Sampai hal sepele sekalipun dia tetap menunggu supaya Tuhan itu. Kita lihat ke ayat yang Kejadian ke-8. 8 ayat yang 16. Kejadian 8 ayat 16 ke 15 dulu. Lalu berfirman Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Dan untuk keluar pun Nuh tetap menunggu perintah Tuhan. Saudara, seperti yang sering saya sampaikan, Nuh memulainya dengan baik, yaitu dia menunggu perintah Tuhan untuk masuk ke bahtera, dan Nuh menyelesaikannya dengan baik. Nuh sudah melihat daratan,
Mu sudah melihat dia bisa untuk keluar, tapi dia tetap menunggu Tuhan menyuruhnya keluar. Saudara terkasih dalam Tuhan, buat teman-teman yang kuliah, yang bekerja, saya mau sarankan banyak-banyak berdoa, banyak-banyak memiliki hubungan dengan Tuhan. Mungkin saudara sudah berdoa bersama, tapi memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Satu hari ketika selesai pelayanan di Markus 1 ayat 35, boleh dibuka? Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi saudara, kemarinnya dia isi pelayanan, dan pagi hari ini sebelum memulai pelayanannya, apa yang dilakukan oleh Yesus? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Seperti yang Daud lakukan tadi, dia menunggu apa perintah Tuhan selanjutnya. Dan Tuhan berbicara melalui nabi itu. Kita baca di ayat yang kelima 1-22. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergi dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saudara, perintah Tuhan datang melalui nabinya, Nabi Gad. Seringkali perintah Tuhan itu kita tunggu secara audible, tapi ternyata Tuhan berbicara melalui media yang lain. Salah satunya adalah melalui orang di sekitar kita. Nah, Tuhan berbicara supaya memerintahkan Daud pergi ke tempat bukan di gunung itu lagi, saudara terkasih Tuhan. Oke, kita buka di Mazmur 142 ayat 1 sampai ke 71 perikop ini. Saya bacakan saja. Doa seorang yang dikejar-kejar, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Ini di dalam gua yang sama, di dalam gua Adulam tadi itu. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit dan ada di sekitar orang-orang yang juga sulit, sukar, dia tetap dengan suara nyaring memuji Tuhan. Dengan suara nyaring memohon kepada Tuhan. Keadaan tidak mengubah imannya bahwa dia memiliki Tuhan yang hebat. Saudara terkasih dalam Tuhan, memiliki iman yang seperti Daud ketika di tengah persoalan, di tempat yang terlupakan, dia tetap berdoa kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Saya baca di ayat yang kedua, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesukaranku kuberitakan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku dari orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Saudara, sebelum saya sudah khotbah saya, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah keadaan yang tidak ada kepastian, seorang yang bernama Daud, orang yang dekat kepada Tuhan, dia tidak pernah lupa akan kedatangan Tuhan. Pada awal tahun 2019 lalu, kalau 2020 lalu, ya, bulan Januari, ketika saya pergi ke Kendari,
Lalu kami akan bawa mobil. Pernah juga saya saksikan, tapi hanya sebagian yang saya saksikan. Mobil yang kami pakai itu sudah hancur, rusak. Lalu kami bawa ke bengkel. Dan pada hari Sabtu sebelum kami berangkat, mobil itu juga mengalami kerusakan, tangkinya rusak. Dengan beban sekitar 3 ton lebih. Mobil itu gak kuat lagi, tapi kami harus berangkat. Karena apa? Kami mengatur jadwal kami supaya sesuai dengan keberangkatan kapal dari Parepare hari Rabu. Dari Kendari menuju Parepare. Setelah saya selesai berdoa pagi hari, subuhnya jam 3 saya berdoa. Lalu saya keluar ke mobil, saya panggil teman saya. Sebentar dia bilang, saya mempersiapkan diri dulu. Di mobil itu ada satu kekuatan yang kuat menyuruh saya kembali masuk ke kamar dan berdoa. Padahal saya sudah tutup semuanya. Guest house itu pintunya sudah saya mau kasih. Kuncinya sudah saya kasih. Orang guest house bilang nanti gak usah dikunci, ditutup gitu aja. Karena sudah kami berangkatnya subuh. Jadi malamnya sebelum kami tidur, kami kunci guest house sudah kami kasih ke pemilik guest house. Dari dalam mobil itu kembali ke kamar dan berdoa. Saya mau berdoa di tempat itu aja, di mobil itu saja, tapi kembali ada satu dorongan yang kuat untuk menyuruh saya kembali ke kamar dan berdoa. Sampai di kamar, saudara Tuhan, saya tidak berdoa seperti biasa di atas tempat tidur kasur, tidak, sambil posisi berlutut. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sertai kami, dan kami percaya. Saya berdoa seperti biasa dalam berdoa, lalu kami pergi. Saudara, pada sore mungkin di daerah Malingi ada satu jurang lebih tinggi daripada kalau kita ke Bontang, gunung apa namanya? Gunung Menangis. Lebih tinggi. Posisi kami turun di bawah sana jurang. Tiba-tiba mobil mati. Dihidupkan nggak mau. Rem nggak mau. Kalau saudara tahu mobil L300 kalau rem, mungkin semua mobil Pak ya. Kalau mesinnya mati remnya nggak berfungsi. Remnya nggak berfungsi lagi. Teman saya menantunya bos sudah buka pintu mau loncat untuk menyelamatkan diri. Tapi saya tetap berusaha nyalakan mobil. Hanya sepersekian detik. Kami sudah keluar jalur. Semua mobil sudah berhenti di depan. Di belakang kami dan di depan sudah berhenti. Karena apa? Mereka yakin kami bakal masuk ke jurang. Karena habis turunan tajam ini langsung hidungan patah. Jadi gak ada cerita untuk memutar ke sini, gak bisa. Satu-satunya jalan adalah masuk ke jurang. Di detik-detik terakhir tiba-tiba mobil mau nyala. Setelah nyala saya rem, tetap nggak mau. Saya keluarkan daripada jalur yang sudah mau masuk ke jurang ini. Hari itu sepanjang jalan saya memuji Tuhan, saya katakan kepada menantunya bos, ini bukan pekerjaan, ini bukan tangan hebatnya kita. Ini kalau nggak ada tangan mujizat, mungkin kita pulang tinggal lama. Dan dia di situ pun mempermuliakan nama Tuhan. Dia percaya bahwa itu karena kemurahan Tuhan. Sudah dipikir jurang, tiba-tiba mobilnya menyala. Saudara terkasih dalam Tuhan. Demikian juga saudara. Mungkin menurut saya itu saudara itu simpel, tapi biasakan tanya ke Tuhan. Tuhan sertai saya. Ketika kau akan membuat keputusan, ketika kau akan melakukan sesuatu, berbuatlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berdoa, kita buka ayat terakhir boleh di Mazmur 37 ayat ke-5. Ini dahsyat ayatnya. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Ya, ayatnya demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Saudara, ada banyak orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi dia tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pernah saudara lihat demikian? Orang-orang yang mencari-cari Yesus juga demikian. Ketika Yesus bertanya, aku yang memberi kamu tanda-tanda apa yang kamu berikan supaya kami yakin kamu adalah Mesias? Nenek moyang kami makan mana dari surga. Yesus berkata apa? Bukan Musa yang memberi mereka makan, tapi Bapakku yang dari surga. Tuhan, saudara Tuhan, padahal orang-orang yang bertanya demikian adalah orang-orang yang baru melihat mujizat kemarin
satu hari sebelumnya, yaitu apa? 2 ikan 5 roti memberi makan 5.000 orang. Orang yang melihat dengan mata mereka, pada hari yang berikutnya lupa pekerjaan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, serahkan hidup dan percaya. Ketika saudara percaya, pada saat itu juga Tuhan akan bertindak dalam hidupmu. Ketika saudara serahkan hidupmu dan percaya, maka Tuhan katakan dan Dia akan bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, ada nggak yang akan selesai? Semua selesai. Kalau Tuhan sudah bertindak dalam hidupmu, masa depan saya percaya selesai. Miliki hati yang percaya kepada Tuhan hari-hari, maka Dia akan bertindak. Jangan cuma bekerja serahkan saja, tapi ikut percaya bahwa Dia akan bertindak. Saya bilang pemain musik. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya
firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Pengumuman kita setiap hari Selasa doa di Zoom Selasa malam, lalu hari Kamis juga ada doa malam, doa pujian dan penyembahan di tempat ini disiarkan secara live setiap hari Kamis jam 7.30 malam. Puji Tuhan yang menjadi iman dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan maupun persepuluhan dan persembahan lainnya bisa ditransfer ke nomor rekening yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati Tuhan pagi ini, amin. Mari kita bagi berdiri bersama, kita akan mengiringi pada kita siang hari ini. COVID-19 ini ya Bapak, bahkan resesi ekonomi Tuhan, kami tolak, kami ajukan di dalam
yang besar ke bangsa yang akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa ya Bapak. Walaupun kita kami Bapak Isya Mika Raja dan keempat wakilnya, Gembala rakyat kami Bapak Andi Markus, Gembala sidang kami Bapak Nada Labra, kami serahkan semua gembala ini ke dalam tangan ya Bapak. Engkau yang mengurapi lebih dahsyat lagi Pak, akan ada tanda-tanda heran ya Bapak. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, menjadi berkat Tuhan, akan ada pertobatan ya Tuhan yang dahsyat ya Bapak. Gelombang pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ada pewahyuan yang baru ya Tuhan, yang menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Keluarga besar ya Tuhan, Kau berkati ya Bapak. Bahkan Kau memberikan perlindungan yang ekstra Tuhan. Kau yang tutup bungkus Tuhan, memberikan kesehatan dan sejahtera sukacita terhadap gembala-gembala kami ya Bapak. Kami serahkan juga Tuhan gereja kami GBR 18 Gelap dan Samarinda ya Bapak. Bahwa kami Tuhan untuk lebih intim lagi ke hadapan ya Tuhan. Bahwa hati-hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Gereja ini akan gereja yang menjadi gereja yang besar Tuhan. Apa yang menjadi visi dan misi ya Bapak, 1000 jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Engkau yang memperlengkapi setiap kami Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap jemaat kami minta Engkau yang melengkapi semuanya Tuhan. Bahkan Engkau yang menambahkan talenta-talenta yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi semua para pelayan-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan akan ada pergerakan anak-anak muda yang dahsyat di tempat ini Tuhan. Generasi Yeremia yang Tuhan akan bertumbuh Tuhan, menjadi anak muda yang teladan, menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, akan menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kami percaya itu semua Tuhan akan terjadi di GBI Raya 18 Samarinda. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat semua Tuhan, khususnya jemaat GBI 18 ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau akan melawat setiap jemaat-jemaat kami ya Bapak. Apa yang menjadi usahanya Tuhan, apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan, kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapak. Tuhan, mungkin siang hari ini Tuhan ada yang mengalami kelemahan tubuh ya Bapak. Kiranya ada bilu-bilu Kristus mengalir Tuhan, akan ada kesembuhan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siang hari ini mengalami putus asa kecewa Tuhan, kami percaya ada penghiburan ya Bapak. Bahkan Tuhan kami minta Tuhan, kami ikat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus menjadi jemaat yang on fire yang di hadapan Tuhan, jemaat yang bernyala-nyala ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Buat gereja Mamasa dan Nyelong ya Tuhan, gereja ini akan bertumbuh yang besar Tuhan. Bahkan Kau mengurapi gembalanya Tuhan, Kau memberkati gembalanya ya Bapak. Jemaatnya semua juga Kau berkati ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat bagi hamba-Mu. Kami punya Tuhan yang sangat baik, yang terus menyertai kami, yang terus menyediakan apa yang kami butuhkan, yang terus melindungi kami, yang juga memberikan kebaikan dan kemurahannya di dalam setiap kami yang percaya kepada Dia. Kami ada di Samarinda, Mamasa Nyelong, dan di seluruh dunia orang-orang percaya. Tuhan melindungi dan Tuhan menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dan malaikat Tuhan beribu-ribu berkemah di sekeliling kami, menjaga kami. Mari saudara kekasih Tuhan, di tempat ini maupun yang menonton live streaming, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari kita, memberkati kita, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.